Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat juga kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad SAW, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA dengan tema kajian Tadabbur Surat Al-Baqarah ayat 30-34, yaitu tugas manusia sebagai khalifah. Saya mengundang rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ustadz, silakan cantumkan melalui chat, dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di bagian akhir kajian ini. Langsung saja kami persilakan Pak Ustadz Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Mari untuk lebih berkahnya kaji kita mengawali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita akan lanjutkan dan sekarang masuk di ayat yang ke-30 dari surah Al-Baqarah, ya, ke ayat yang ke-30. Nanti insya Allah akan kita sampai pada ayat yang ke-33, ya, 34-nya nanti akan bahasan tersendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Silakan. Mohon maaf Pak sebentar ya. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Iya, ayat ini mengundang diskusi begitu panjang, ya, begitu ramai diskusinya terkait apa kandungan dari ayat ini. Banyak pertanyaan yang disampaikan oleh kita semua, para pembaca atau umat, yang ketika mentadabburi ayat ini. Macam-macam, misalnya, ini apa maksud Tuhan? Kok kemudian seperti meminta pendapat kepada malaikat begitu? Apakah ini semacam musyawarah atau mungkin ini bagian dari informasi dari Allah kepada para malaikatnya? Nanti kita lihat secara lebih rinci. Yang jelas ayat ini berada di surah Al-Baqarah. Yang sudah kita sampaikan, ini berarti ayat yang masuk kategori keseluruhannya ada madani. Nah, kapan terjadinya dialog ini tentu hanya Allah yang Maha tahu. Yang pasti Al-Quran memang menginformasikan bahwa dari sekian makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diinformasikan oleh Al-Quran itu ada kurang lebih 6 jenis. Dan dari 6 jenis makhluk Allah ini, mari kita lihat yang pertama adalah benda mati, tumbuhan, binatang, malaikat, jin. Dan yang keenam adalah manusia. Nah, manusialah yang terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum Allah menciptakan jenis makhluk yang berupa manusia, yang nantinya akan diberikan tugas sebagai khalifah, maka sudah terlebih dahulu Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lain, terlebih termasuk alam semesta ini. Maka kalau alam semesta ini usianya sudah miliaran tahun,
Sedangkan kalau ada jenis makhluk yang seperti manusia, sehingga disebut dengan istilah Homo sapien, istilahnya gitu ya, makhluk purba yang usia sudah jutaan tahun. Sedangkan makhluk pertama yang diyakini adalah Nabi Adam alaihissalam itu baru puluhan ribu tahun. Nah, ini terlepas dari itu semuanya, mari kita ambil pelajaran penting dari ayat ini. Yang pertama, pernyataan Allah akan menjadikan khalifah. Apa yang dimaksud dengan khalifah ini? Inilah tugas utama manusia. Seperti kita ketahui, tugas utama manusia di samping sebagai khalifah adalah sebagai abid, hamba, untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita review sedikit. Allah tegaskan di surah nomor 51 ayat yang ke-56. Surah 51 ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada. Iya. Ini adalah tugas penting dari manusia. Tujuan utama Allah menciptakan manusia dan juga jin agar menyembah Allah, agar beribadah kepada Allah. Dan ternyata di samping tujuan ubudiyah tersebut, ada tujuan lain yang juga tidak kalah pentingnya atas penciptaan manusia, yaitu apa? Agar manusia menjadi khalifah. Nah, kita lihat Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan khalifah? Dari penggunaan istilah ini dalam Al-Quran, kita menemukan bahwa istilah khalifah digunakan untuk dua arti paling tidak. Ya, yang pertama arti yang bersifat umum. Ini yang bermakna adalah bisa wakil, bisa pengelola, atau bisa juga khalifah sebagai pemakmur bumi ini. Itu makna khalifah. Makna-makna ini kita temukan dalam sekian banyak ayat di Al-Quran. Mari kita lihat misalnya yang bermakna khalifah punya tugas untuk memakmurkan bumi. Ini disebut misalnya di surah nomor 11, pada ayat yang ke-61. Surah 11, surah Hud, ayat 61, Allah berfirman, "Wa ila thamuda akhahum salihah, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha." Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohon ampunlah kepadanya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya." Iya, ini tugas kekhalifahan dalam arti memakmurkan bumi. Sehingga kalau ada orang yang atau kelompok orang atau satu bangsa yang membuat kerusakan di bumi, ini berarti bertentangan dengan tujuan penciptaannya. Karena tujuan menciptakan sebagai khalifah itu punya tugas untuk apa? Memakmurkan bumi. Khalifah juga bermakna umum dalam arti memberikan kekuasaan, penguasaan untuk mengelola dan juga untuk mengurus bumi ini. Mari kita lihat contohnya misalnya di surah 24, ini malah berisi janji Allah ya. Ayat yang ke-55, ini salah satu ayat yang sering dijadikan sebagai cita-cita cita-cita perjuangan sekelompok komunitas saudara kita Islam untuk meraih kekuasaan. Allah berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim." Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka. Setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Iya, jadi ini pengertian khalifah yang pertama dalam makna umum, maka setiap kita manusia yang merupakan keturunan Adam adalah khalifah.
Jadi bukan orang tertentu, bukan kelompok tertentu, bukan individu tertentu, tapi semua punya tugas yang sama sebagai khalifah. Karena apa? Kita semuanya adalah anak-anak Adam. Maka Al-Quran menyebut manusia dengan salah satu istilahnya apa? Bani Adam, keturunan Adam. Dan kita punya mandat yang sama dari Allah, yaitu sebagai khalifah. Kenapa Allah kasih mandat ini? Karena manusialah yang diberikan atau yang memanggul sekaligus memikul amanah, kemampuan untuk melakukan itu. Nah, kita lihat misalnya surah nomor 33 ayat 72, ini adalah hanya manusialah yang kemudian memiliki ya kemampuan untuk memikul amanah itu, dan karena itulah maka manusia dipilih oleh Allah sebagai khalifah, bukan makhluk selainnya. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Iya, amanah yang dimaksud adalah kemampuan untuk mengelola, untuk memilih. Maka kemudian manusia dianugerahi kecerdasan, dianugerahi oleh Allah dengan tiupan ruh dari sisinya. Dari itulah maka kemudian ini kelebihan-kelebihan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, khalifah dalam arti khusus, yaitu seseorang yang memegang kekuasaan politik. Itu seorang khalifah juga. Al-Quran juga menggunakan istilah itu, maka nanti bisa sebagai seorang raja, bisa sultan, atau malah gelar khalifah itu sendiri dipakai. Tapi sama-samanya adalah orang yang kemudian diberikan mandat oleh rakyatnya untuk memegang satu kekuasaan. Maka itu disebut sebagai khalifah. Ungkapan ini kita lihat di surah nomor 38 ayat yang ke-26 ya, surah 38 surah Shad, A'udzubillahi minasyaitonir rajim ayat 26, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Baik. Wahai Daud, sungguh kami jadikan engkau ya seorang khalifah, maka putuskanlah di antara manusia dengan benar, dengan hak. Mari kita lihat hal yang menarik dari ayat ini Bapak Ibu ya. Yang pertama apa? Ketika di ayat 30, ayat utama kita, Allah menggunakan subjek, menyebut zatnya, dirinya dengan aku. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, sungguh aku akan menjadikan tunggal, ya kan? Tapi ketika menunjuk pada konteks pengangkatan Nabi Daud alaihissalam sebagai seorang khalifah, Allah menggunakan kata kami. Dan Allah berfirman, wahai Daud, sungguh kami akan jadikan atau kami jadikan engkau sebagai khalifah. Inna ja'alnaka khalifatan fil. Berbeda kalau dari Adam tadi, inni ja'ilun fil ardi. Pakai ini, bukan inna. Nah, maka para ulama kemudian kembali kepada sebuah kaidah, meskipun ini ada yang nggak sepakat. Ulama tafsir kurang sepakat dengan kaidah ini, tapi tidak sedikit juga yang menyepakati. Kalau Allah menggunakan kata tunggal, saya, aku, maka itu untuk menunjukkan di samping keagungan, maka itu kekuasaan mutlak, tidak ada campur tangan yang lain. Itu maka aku. Ya kan? Sedangkan ketika Allah menggunakan kata kami, maka itu untuk menunjukkan bahwa dalam proses itu ada keterlibatan. Bukan Allah butuh yang lain,
tapi Allah melalui sistem proses ada keterlibatan yang lain. Maka pengangkatan Nabi Daud alaihissalam sebagai seorang khalifah memang ada proses musyawarah, bahkan pemilihan. Sehingga Nabi Daud dipilih sebagai khalifah. Kita tahu Nabi Daud itu adalah salah satu nabi dari Bani Israel, ya di mana dia ketika masih remaja terlibat dalam peperangan. Saat itu panglimanya namanya Tolut, dan Daud berhasil mengalahkan Jalut. Maka kaumnya akhirnya mengangkat Daud sebagai penguasa. Nah, istilahnya dengan khalifah, tapi gelarnya macam-macam. Ya kan? Maka kita sering dengar istilah King David, Raja Daud, ya kan? Kita dengar istilah kalau dalam konteks di era modern ada Malik, raja, ada Sultan, ya, ada Amir. Semuanya menunjukkan orang-orang yang mendapatkan amanah memegang kekuasaan politik. Nah, maka kita ingin menggarisbawahi bahwa ayat ini tidak berbicara tentang sistem pemerintahan yang kemudian mencoba diperjuangkan oleh kelompok yang menamakan diri sebagai contohnya HTI misalnya, ya kan, yang memperjuangkan sistem kekhilafahan, yang kita tidak tahu apa yang dimaksud sistem kekhilafahan itu, apakah memang sekedar gelarnya saja seorang khalifah atau maksudnya adalah prosesnya akan seperti apa, wallahu alam. Yang jelas di negara kita sudah dilarang oleh pemerintah. Ya. Nah, poin kita apa? Al-Quran ini kesepakatan mayoritas ulama tidak memberikan petunjuk rinci tentang sebuah sistem pemerintahan. Tidak. Apakah presidensial, apakah kerajaan, apakah parlementer, itu semua adalah kesepakatan masyarakat, kesepakatan musyawarah setiap bangsa, dan itu merdeka untuk dipilihnya. Yang penting yang menjadi garis bawah, spirit Islam itu apa? Lanjutan ayat ini. Hukumlah atau berilah hukum, tegakkan hukum dengan benar. Maka lanjutan ayat tadi di surah 3826 dikatakan apa itu? Fahkum bainan nas, maka tegakkanlah hukum di antara manusia. Perhatikan lagi-lagi redaksinya. Ayat tidak mengatakan tegakkanlah hukum di antara orang muslim misalnya. Fahkum bainal muslimina, enggak. Karena apa? Berarti anggota masyarakat yang dipimpin oleh seorang penguasa yang muslim sekalipun itu boleh jadi bermacam-macam. Maka kita tidak boleh membeda-bedakan sesama warga bangsa, apapun agamanya, harus kita tegakkan keadilan itu. Mari kita lihat, spirit ini juga diulang di Al-Quran, di surah nomor lebih jelas lagi ya. Ini prinsip-prinsip bagaimana prinsip-prinsip pemerintahan, prinsip-prinsip kekuasaan politik yang diajak oleh Al-Quran, substansinya bukan formalitasnya. Di surah 4 ayat 58 Allah berfirman, surah 4 An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Oke. Ini ya. Ini dua prinsip, yaitu apa? Menunaikan amanah dan menegakkan hukum secara adil di antara manusia. Maka sepanjang sebuah pemerintahan itu substansinya melaksanakan dua hal pokok ini, yaitu akan menunaikan amanah dari rakyat dan menegakkan keadilan, maka dialah yang disebut pemerintahan yang Islami. Meskipun boleh jadi sistemnya tidak pakai katakanlah panggilan khalifah, tidak memakai panggilan Amirul Mukminin misalnya, tapi apakah itu kerajaan, apakah itu sistem apapun, maka ini yang dipilih oleh para pendiri bangsa ini. Yang penting apa? Kemudian negara ini dapat mewujudkan cita-cita utamanya, yaitu apa? Menegakkan keadilan dan menunaikan amanah rakyat. Itulah yang kemudian dalam cita-cita pendirian negara kita. Baik. Prinsip untuk menegakkan keadilan ini sebagai substansi dari tugas
kekhalifahan, ya. Ini juga sering diulang di Al-Qur'an, menunjukkan betapa pentingnya dalam konteks menegakkan keadilan. Bahkan Al-Qur'an mengatakan adil itu begitu dekat dengan takwa. Artinya orang atau suatu bangsa yang tidak menegakkan keadilan berarti jauh dari ketakwaan. Mari kita lihat di surah nomor 5 Al-Maidah pada ayat yang ke-8. Allah berfirman apa dalam ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti atas apa yang kamu kerjakan. Iya, baik. Mari kita lanjutkan kembali ke tema utama kita, ayat di atas, yaitu dialog antara Allah dengan para malaikatnya, di mana Allah menginformasikan akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, mendengar informasi itu, para malaikat itu kemudian bertanya. Ada sementara orang yang menganggap terjemahan ayat ini semacam malaikat mengajukan keberatan begitu ya. Sebetulnya tidak, tapi malaikat minta klarifikasi. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kalau terjemahan yang dulu sering kita dengar terjemahannya bunyinya mengapa engkau begitu. Mengapa engkau akan menjadikan makhluk yang kerjaannya menumpahkan darah dan membuat kerusakan? Itu terjemahan yang kurang tepat. Maka tadi kita terjemahkan dalam konteks yang sudah kita perbaiki apa? Apakah engkau? Jadi malaikat tidak protes. Karena malaikat itu memang ditakdirkan oleh Allah sebagai malaikat yang tidak akan pernah membantah atau ya menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat gambaran malaikat secara umum yang disebut dalam Al-Qur'an. Surah nomor 16. Ya, surah nomor 16 ayat 49 sampai 50 dan 50. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah wal malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak, bernyawa, dan juga para malaikat. Dan mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Lanjut. Mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya, melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Maka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu salah satu sifat utama para malaikat, yaitu apa? Tidak bermaksiat atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Nah, maka kemudian ayat ini tidak kita bisa maknai ya di Al-Baqarah 30 ini bahwa malaikat protes, oh tidak. Itu klarifikasi. Ada juga penjelasan ulama tafsir yang lain, misalnya Imam Al-Qurtubi, beliau menyatakan ini malaikat khusus, awam, malaikat yang umum, bukan malaikat yang spesial. Sehingga di antara para malaikat juga ada tingkatan-tingkatannya. Dan memangnya malaikat yang paling istimewa, yang paling khusus namanya Jibril alaihissalam. Jibril lah kenapa menjadi istimewa? Karena Jibril Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran. Maka sering kita sampaikan bahwa segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran itu akan menjadi istimewa. Ya kan? Dua kota, Mekah, Madinah, itu kota yang biasa saja. Tapi begitu Allah pilih sebagai dua kota tempat turunnya Al-Quran, maka menjadi dua kota suci. Ramadan bukan bulan istimewa. Begitu Allah pilih untuk pertama kali nuzulul Quran menjadi bulan yang istimewa, bulan suci. Demikian juga malaikat. Jibril tidak beda dengan yang lain, dengan malaikat. Maka begitu Allah pilih sebagai pembawa firman-Nya, yaitu Al-Quran, maka Jibril menjadi Sayyidul Malaika. Ya, dan itu
terkadang oleh Al-Quran disebut juga dengan istilah Ruhul Kudus. Ya, maka Ruhul Kudus di Al-Quran itu mengacu kepada siapa? Jibril alaihissalam. Mari kita lihat surah 16 ayat 102. Qul nazzalahu Ruhul Qudus min rabbika bil haqq liyusabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Ruhul Kudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Iya, siapa Ruhul Kudus? Jibril alaihissalam. Nah, pendapat yang menyimpulkan para malaikat yang menyampaikan keberatan dalam tanda petik kepada Allah atas diangkatnya khalifah tadi berargumentasi, kami ini kan makhluk yang selalu bertasbih memuji Engkau ya Allah. Kenapa kok Engkau akan membuat makhluk yang justru akan membuat kerusakan, menumpahkan darah? Nah, ini menyelesaikan pendapat yang pertama, memang malaikat yang Allah ciptakan terbuat dari cahaya itu ada sekelompok yang selalu bertasbih. Jadi tidak ada aktivitas yang lain. Ya, tidak ada pokoknya Allah takdirkan, tetapkan dia bertasbih memuji Allah dan berdoa untuk manusia. Mari kita lihat misalnya, sekelompok malaikat ini namanya malaikat Arsy ya. Di surah nomor 40 pada ayat yang ke-7. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Iya, ini doa malaikat, dan siapa malaikat ini? Malaikat seputar arsy Allah yang terlalu bertasbih. Artinya memang ada yang seperti itu. Nah, pertanyaan keduanya adalah para malaikat ini tahu dari mana bahwa yang akan diangkat oleh Allah sebagai khalifah itu akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Nah, di sini banyak argumentasi yang muncul, yang semuanya kalau kita lihat sifatnya sangat sangat ya tidak memiliki dasar yang kuat, tapi asumsi saja, satu bentuk praduga. Ada yang mengatakan misalnya, malaikat menduga bahwa yang akan diangkat sebagai khalifah itu adalah sosok makhluk yang sudah ada saat itu, yaitu semacam ya makhluk-makhluk purba yang hakikatnya meskipun bentuk tubuhnya seperti manusia, tapi mereka belum ditiupkan ruh, sehingga memang masih masuk klaster binatang. Sehingga kita tahu kalau binatang tentu saja siapa yang kuat dia yang menang, yang berkuasa. Yang ada adalah mengikuti nalurinya, naluri untuk membunuh, naluri untuk merusak, naluri untuk menumpahkan darah. Memang itulah makhluk binatangnya begitu. Nah, ada juga yang mengatakan kenapa malaikat menduga seperti itu, karena pemilihan kata oleh Allah khalifah. Itu secara bahasa juga bisa bermakna yang datang belakang atau yang melerai dari permusuhan. Maka malaikat mengatakan seperti itu. Apapun yang dipilih pendapatnya, wallahu a'lam. Allah yang maha tahu, dan itu keseluruhannya sebagai bagian dari ijtihad manusia, maka boleh. Ijtihad para ulama, para ahli tafsir, dalam konteks itu maka tidak ada masalah. Nah, tapi yang pasti jawaban Allah sangat ringkas di ayat ini. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku maha tahu, kalian wahai malaikatku tidak tahu. Nah, apa ya? Inilah mengandung misteri ya. Jawaban Allah ini mengandung misteri. Misterinya apa? Misterinya kenapa Allah tidak memberikan jawaban yang
yang rinci misalnya atas pertanyaan malaikat itu. Tapi menjawabnya dengan ringkas, aku mau tahu, kalian tidak tahu. Seakan Allah yang mengatakan itu, nanti tunggu tanggal mainnya wahai malaikatku. Kita akan lihat apakah dugaan asumsi itu benar atau kemudian ada hikmah lain dari rencana penciptaanku ini. Nah, maka kemudian lanjutan ayatnya, ayat 31 baru kita tahu. Inilah salah satu pertimbangan utama kenapa Allah memilih Adam atau memilih jenis makhluk manusia untuk menjadi khalifahnya. Apa itu? Ayat 31. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Iya, ini tes ujian pertama kepada para malaikat, ya kan? Dan untuk membuktikan bahwa Allah ketika memilih Adam itu memang Allah anugerahkan kepada Adam kemampuan untuk apa? Untuk mempelajari sesuatu. Sehingga untuk berkembang, untuk kreatif. Dan itu tidak dimiliki oleh malaikat. Malaikat makhluk yang kemudian hanya melaksanakan apa yang telah Allah tetapkan. Sehingga ya dunia malaikat dunia yang monoton. Tidak ada dianugerahi bentuk cara berpikir yang kreatif seperti manusia. Maka seandainya yang dijadikan khalifah di bumi ini adalah malaikat, ya tentu saja nggak berkembang. Ya kan, nggak ada yang istilah memakmurkan bumi, nggak ada. Apalagi polisi, KPK, tentu nggak ada. Termasuk drama Korea, nggak akan ada semua. Kenapa? Nggak ada bentuk kreativitas manusia, nggak ada malaikat. Nah, maka kemudian di sini Allah ingin membuktikan kenapa ini dipilihnya itu karena Adamlah dengan nanti keturunannya yang memiliki kemampuan. Maka tugas khalifah untuk bisa sukses melaksanakan sebagai seorang khalifah, ya dalam konteks individu semuanya itu, apa itu? Menuntut ilmu, menambah pengetahuan. Inilah yang menjadi basis dan dasar utama kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengangkat manusia sebagai khalifahnya. Karena manusia itu mampu untuk menambah pengetahuan yang Allah anugerahkan. Ya, sehingga sekali lagi apa yang kita lakukan dalam kajian-kajian ini adalah bagian dari melaksanakan tugas kekhalifahan yang utama. Itulah mengapa kalau ada pertanyaan, apa tugas utama Nabi? Mengajar. Al-Quran menjawab, Rasulullah min yatslu alaihim ayatika wa yu'allimu kitabak wal hikmah wa yuzakkihim. Sehingga kenapa ini sekaligus jawabannya, kenapa ayat yang pertama turun itu perintahnya kok ikra. Ya, karena yang tugas utama khalifah itu adalah untuk mengelola bumi ini, dan untuk bisa mengelola bumi orang harus punya ilmu. Itulah mengapa janji Allah bagi orang yang dianugerahi ilmu maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah nomor 58 pada ayat yang ke-11 janji Allah seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya, poin kita yang di tengah ayat Bapak Ibu, ketika Allah mengatakan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang diberikan ilmu beberapa derajat. Ada dua kata, yang beriman ini syarat untuk dapat meraih derajat yang tinggi di akhirat kelak, dan yang berilmu. Maka apa? Ayat yang ke-31 menguatkan bahwa tugas kekhalifahan yang Allah berikan kepada manusia, anak Adam, itu hanya bisa sukses kalau kita berilmu.
Itulah mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas manusia paling sempurna pun masih Allah ajarkan, Allah perintahkan untuk terus menambah ilmu. Surah nomor 20 ayat yang ke-114 adalah salah satu doa indah yang Allah ajarkan untuk selalu disampaikan oleh Rasulullah dan juga kita sebagai umatnya. Apa itu? Rabbi zidni ilma. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Iya, katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Maka ketika Allah menawarkan ya kepada atau kemudian katakanlah bertanya kepada para malaikatnya saat itu, bagaimana kalian bersedia enggak untuk kemudian dalam konteks ini, ayo ini ciptaanku ya ciptaanku, Allah sama-sama ciptanya lah, malaikat juga ciptaan Allah, Adam juga ciptaan Allah, kira-kira gitu kan. Yang bedanya kalau Adam itu oleh Al-Quran dikatakan sebagai apa? Memang karya unggulan Allah, sehingga menjadi makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Surah 17 ayat 70 itu menegaskan posisi ini manusia. Maka kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia ini semestinya harus bersyukur betul kepada Allah. Karena apa? Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi makhluk yang paling mulia. Tidak menjadi misalnya batu gitu, apalagi binatang, tapi menjadi makhluk yang paling mulia. Meskipun ada bagusnya juga kalau makhluk-makhluk selain manusia itu kan tidak ada pertanggungjawaban, sehingga selesai begitu saja. Tapi mereka juga tidak bisa menikmati atau mendapatkan anugerah kemuliaan, apalagi surga. Hanya manusia yang diberi kesempatan untuk itu. Mari kita lihat apa kata Allah di surah 17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Iya. Sungguh kami telah muliakan anak-anak Adam. Nah, sering kita sampaikan, kenapa Allah menyebut manusia dengan istilah anak Adam? Sekali lagi, karena kita secara antropologis kita berasal dari moyang yang sama, yaitu Adam alaihissalam. Maka kita disebutnya Bani Adam. Jadi kalau bahasa sederhananya kita itu ya turunan Nabi, yaitu Nabi Adam. Cuma kita nggak dipanggil Habib aja ya, nah, tapi kita turunan Nabi Adam. Kira-kira begitu. Baik, mari kita teruskan ayat yang ke-32. Ketika mendapatkan pernyataan sekaligus juga pertanyaan dari Allah, para malaikat itu kemudian menjawab apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Iya. Surah 2 ayat 32, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Iya. Maha suci Engkau ya Allah. Tentu saja malaikat kemudian karena memang tidak dianugerahi oleh Allah kelebihan seperti yang diberikan kepada Adam alaihissalam, maka para malaikat kemudian menjawab dengan standar, tapi tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Jawaban itu dibungkus diawali dengan pernyataan Maha suci Engkau ya Allah. Ini salah satu etikanya gitu ya. Jadi etika kita terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa taala seyogyanya terus menyucikannya. Menyucikan artinya apa? Menjauhkan Allah itu dari hal-hal yang kita pandang, kita nilai buruk. Maka kita tidak boleh mengatributkan sifat-sifat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Pak Allah zalim, Allah tidak adil, Allah telah berbuat sewenang-wenang, tidak boleh. Na'udzubillah min dzalik. Itu namanya suudzon sama Allah. Segala yang ditetapkan oleh Allah pasti baik. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada manusia dan tidak ada sifat kezaliman.
ada Asmaul Husna yang namanya Az-Zalim, Maha menzolimi, enggak ada. Ya kan? Berulang-ulang Allah menyatakan yang zalim itu adalah manusia. Tapi Allah tidak pernah sekecil apapun menzolimi manusia. Surah nomor 10 ayat 44 ini prinsip ini diulang salah satunya di ayat ini. Innallaha la yadzlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadzlimun. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak menzolimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzolimi dirinya sendiri. Iya, inilah makna kita bertasbih menyucikan Allah. Ya, menjauhkan Allah dari hal-hal yang kita pandang negatif. Maka ketika kita membaca suratul Fatihah, kenapa Allah mengajarkan kita kalimat di akhir Al-Fatihah itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai. Nah, ketika Allah bicara nikmat, maka menyatakan engkau beri nikmat. Tapi begitu Allah bicara murka, kemarahan, Allah tidak menyebut engkau murkai, tapi yang dimurkai. Ini berarti apa? Hakikatnya Allah tidak pernah marah. Allah itu sebetulnya ingin manusia itu semua bahagia, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ingin semua manusia itu masuk surga gitu. Tapi kenapa Allah siapkan neraka juga? Ya keadilannya. Karena Allah juga maha mengetahui bahwa manusia itu makhluk yang memang ketika diberikan potensi berbuat baik dan buruk, ternyata ada yang memilih berbuat buruk. Padahal sudah diberi petunjuk banyak, hati nuraninya, akal pikirannya, Al-Quran, Sunnah, dan seterusnya. Tapi kenyataannya tidak sedikit yang kemudian memilih yang buruk. Itulah mengapa di ayat yang tadi kita baca, di surah 3372 dikatakan apa? Manusia itu suka berbuat zalim. Ya kan? Dikatakan apa? Zalim lagi bodoh. Zaluman jahula. Kenapa dikatakan demikian? Karena sudah diberitahu, diberi petunjuk, dan dia tahu ini yang benar, ini yang salah. Tapi banyak kan milih yang salah. Contoh kecil saja itu, rajin sama malas, kan bagus rajin. Tapi kenapa orang malas? Pelit sama dermawan, bagus dermawan, tapi kenapa orang banyak yang pelit? Dan seterusnya. Ini contoh, maka manusialah yang zalim, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, etika ini kemudian Allah gambarkan dalam interaksinya dengan para malaikatnya, di mana para malaikatnya kemudian qalu subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Kami tidak mengetahui kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Maka ditutup juga dengan apa? Dengan pujian kepada Allah sebagai Al-Alimul Hakim, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Mengetahui artinya apa? Detail-detail apa yang diciptakan diketahui. Bijaksana berarti apa? Segala ketetapannya pasti baik dan tidak mengandung kezaliman atau penganiayaan kepada makhluknya. Itu yang disebut Allah maha bijaksana. Baik, maka kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman kepada Nabi Adam AS. Qala ya Adam. Kira-kira begitu ya. Ini menarik juga Pak Ibu. Kalau kita bandingkan ya bagaimana pola komunikasi Allah dengan para nabinya dengan pola komunikasi Allah dengan Nabi kita Muhammad SAW misalnya. Itu beda sekali. Kalau dengan nabi-nabi yang lain, itu Allah itu manggil nama langsung. Ya Adam, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Musa, ya Isa. Tapi untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tidak ada di Al-Quran di mana Allah itu langsung memanggil, ya Muhammad, tidak ada. Pasti apa? Ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul, wahai Nabi, wahai Rasul. Atau pakai gelar, ya ayuhal Muzammil, ya ayuhal Mudassir, situasi yang ada saat itu. Ini menunjukkan apa? Posisi Nabi kita ya yang kemudian memang menjadi Sayyidul Mursalin, penghulunya, pemimpinnya para nabi. Maka sekali lagi, sungguh anugerah yang luar biasa bagi kita. Karena ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada Sayyidul Mursalin. Penghulunya para Rasul atau para Nabi. Baik, apa jawaban kemudian Allah atas pengakuan malaikat itu? Maka kemudian Allah menunjukkan bagaimana kelebihan ciptaannya yang lain, yaitu siapa? Adam alaihissalam, moyang kita itu. Lanjutkan Mbak, ayat 33-nya, surah 2 33-nya.
Surah 2 tiga-tiganya Allah berfirman kemudian qala ya Adam ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan? Iya. Jadi lagi-lagi untuk mendukung argumentasinya Allah kemudian menyebutkan tentang apa? Sifat utamanya yaitu yang maha mengetahui. Jadi bagi Allah tidak ada yang disebut rahasia, tidak ada yang disebut masa lalu, masa depan, semuanya selesai. Semuanya ada dalam kontrol pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an menggambarkan bagaimana luasnya ilmu Allah itu kita nggak bisa membayangkan. Coba mari kita lihat contoh sekali. Di surah nomor 31, surah Luqman, ya, pada ayat yang ke-27 Allah membuat perumpamaan begini. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Innallaha azizun hakim. Dan tidakkah mereka memerhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memerhatikan? Iya. Surahnya 31, Mbak, ayatnya yang ke-27. Ya, surah Luqman. Luqman ayat 27. Oh, 27, maaf. Iya, maaf ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi, setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, ini sebuah pengandaian yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan luasnya ilmu Allah. Seandainya pohon-pohon di planet bumi dijadikan sebagai pena. Kemudian air lautnya yang dimana kita tahu 80% planet bumi kita untuk menulis ilmu Allah. Sampai kering seluruh air laut itu ditambahin lagi dengan 7 laut itu maksudnya ditambah lagi dengan laut sebanyak-banyaknya, mana fidat kalimatullah, tidak akan selesai ilmu Allah ditulis. Maka kalau kemudian dikatakan dalam ayat utama kita, 33 tadi dikatakan bahwa sesungguhnya aku maha mengetahui inni a'lamu ghaibas samawati wa a'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Yang mengetahui yang tersembunyi maupun yang terang-terangan di langit dan di bumi, itu memang Allah yang maha mengetahui, dan pengetahuannya itu tidak akan dapat dijangkau oleh makhluk secerdas apapun. Tidak ada. Karena apa? Karena katakanlah ada makhluk yang disebut katakanlah manusia yang dikatakan cerdas, pasti itu pun juga secuil ya dari ilmu yang Allah berikan. Karena tidak ada orang yang bisa meraih ilmu itu kecuali atas izinnya. Man dzalladzi yashfa'u 'inda illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Di ayat kursi itu. Maka Bapak Ibu sekali lagi kesadaran bahwa Allah Maha mengetahui itu akan membuahkan sebuah kondisi spiritual di hati kita. Buah dari orang yang meyakini Allah itu Maha mengetahui apa? Hatinya akan tenang, jiwanya akan damai. Karena apa? Keyakinannya hidupnya dia ngurus gitu loh. Hidup itu tidak berjalan dengan sendirinya begitu, tanpa ada yang mengurus. Kalau ibarat mobil autopilot ya, terus nggak ada yang ngurus kan takut nabrak gitu kan. Tapi hidup ini ada yang mengurus, alam semesta dia yang mengendalikan. Maka kita harus merasa tenang karena kita meyakini iya ada semua dia yang mengurus, termasuk hidup kita. Sehingga kemudian gambaran orang yang meyakini seperti itu oleh Al-Quran dikatakan apa? Surah nomor 57 ayat 23, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Itu gambaran
buah dari orang yang meyakini bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha mengetahui atas segalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, jadi kalau orang masih menjalani hidupnya diliputi kesedihan, ya setiap hari bikin status yang mengenaskan. Misalnya ya hari Senin tulisan statusnya apa itu? Kenapa harus aku yang mengalami? Hari Selasa berubah lagi. Sampai kapan ini terjadi? Hari Rabu malah nanya apa dosaku? Lu yang suruh jawab siapa? Nanya gitu. Itu ya. Ini contoh-contoh bagaimana orang kurang memberikan ruang dalam keyakinan hatinya untuk percaya bahwa Allah Maha mengelola kehidupan kita ini. Maka kalau seandainya kita sedang mendapat kesulitan masalah, kalau kita yakin Allah Maha mengetahui, yakin Allah Maha mengurus hidup kita, ya kita akan tenang. Sebaliknya yang sedang mendapat sukses anugerah karena dia yakin Allah Maha mengetahui juga, tidak akan sombong. Wong segala yang dialaminya itu semata-mata karena izin Allah. Maka kita sering diajarkan untuk mengucapkan kalimat apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan untuk meraih satu kebaikan dan tidak ada kekuatan untuk menolak satu keburukan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sekiranya kita diberi anugerah oleh Allah dengan kemampuan untuk taat, kemampuan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu meskipun virtual ini, enggak pantas kemudian seseorang itu sombong. Wong ini semua juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian Sulaiman alaihissalam ketika diberi anugerah Allah dengan rupa, beliau katakan apa? Hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia dari Tuhan. Ya, beliau tidak mengatakan ini semua jerih payahku, ini semua adalah usahaku, ini semua karena kecerdasanku, tidak. Tapi beliau katakan ini semua adalah karunia dari Tuhan. Ya. Baik, inilah saya kira Bapak Ibu serangkaian ayat pada sore kali ini, yaitu dari ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-33. Nah, selanjutnya nanti ayat 34-nya itu mulai bicara tentang bagaimana respon iblis atas penciptaan manusia sebagai khalifah. Nah, maka nanti kita ingin bicara tentang bagaimana reaksi iblis, respon iblis, kita mengetahui ternyata dia punya kompetitor sesama makhluk Tuhan. Dulu kan nggak punya kompetitor, karena yang dia merasa paling hebat, karena belum ada manusia. Begitu Allah ciptakan manusia, dan ternyata yang dipilih sebagai khalifah. Kalau malaikat kan cuma bertanya, malaikat kan cuma kemudian apa? Ya minta klarifikasi, dan selebihnya kemudian qalu subhanak, engkau maha suci ya Allah, sami'na wa ta'na, kira-kira gitu. Nah, bagaimana reaksi dan respon iblis? Nah, itu yang nanti akan dipaparkan di ayat 34 dan juga ayat selanjutnya, dan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Baik, silakan Mbak Rima, mungkin akan kita mulai dialog kita sekarang, kami persilahkan. Terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang bertanya bisa ditulis di chat, nanti akan saya bacakan. Pak Ali, ini sudah ada yang bertanya nih dari Mbak Ratih nih. Pak Ali, apa bedanya khalifah dan ulil amri dalam Al-Quran? Baik. Pertanyaan bagus sekali. Mari kita lihat ayat khalifah sudah kita singgung ya. Sekarang ayat ulil amri sekarang kita lihat. Surah nomor 4 ayat 59. Ini ayat yang memuat kata ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, terjemahan ulil amri dengan pemegang kekuasaan itu sebetulnya agak kurang tepat kalau kita kaitkan dengan penggunaan istilah ini dalam Al-Quran. Ulil amri itu dua kata ulil dan kata amr.
Ya, kata ulul dan kata al-amr. Maka dibaca ulil amri. Ya. Nah, ulu artinya adalah pemilik. Al-amr artinya urusan. Jadi ulil amri artinya kelompok atau orang yang kemudian kita berikan amanah untuk memegang satu urusan. Gitu. Itu namanya ulil amri. Jadi kalau diterjemahkan dengan pemegang kekuasaan, itu dipersempit itu namanya. Tapi sebetulnya ulil amri artinya sekelompok orang atau individu yang kita berikan mandat untuk memegang satu urusan, bukan hanya kekuasaan. Tuh. Maka kira-kira begini, contoh ulil amri dalam urusan agama sekarang ini siapa? Para ulama. Gitu. Maka ikutilah para ulama dalam urusan agama. Karena mereka adalah ulil amri dalam urusan agama. Di zaman Rasulullah antara ulil amri atau umaro dengan nabi, ulama satu dalam pribadi nabi itu. Karena seorang nabi sekaligus pemimpin kan. Maka itu satu. Dalam perjalanan selanjutnya tidak ada yang punya kemampuan seperti itu. Maka meskipun setelah Khulafaur Rasyidin ya, setelah Rasyidin ini kan, setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali menjabat khalifah, kan ganti Bani Umayyah. Itu meskipun gelarnya juga khalifah, Amirul Mukminin, tapi mereka tidak punya kemampuan dalam urusan agama. Maka mereka mengangkat qadhi untuk urusan agama, yaitu para ulama. Nah, apalagi sekarang, wong yang belum jauh dari masa kenabian, sahabat Ali bin Abi Thalib wafat tahun 40 Hijri, ya toh? Ini berarti apa? Kurang lebih baru 50 tahun dari masa kenabian, itu pun kemudian penguasa-penguasa saat itu, meskipun gelarnya khalifah, tapi kemampuannya tidak seperti di masa Nabi. Apalagi Nabi ya, masa khulafah pun tidak. Itu ya. Sehingga kita dapat simpulkan begini, ulil amri yang siapa? Ulil amri di jalan raya, ya polisi lalu lintas, itu ulil amrinya. Gitu. Ulil amri dalam kehidupan rumah tangga, suami, itu ulil amrinya. Nah, ulil amri dalam di kantor, ya, misalnya Mbak Ratih punya kantor, dan sebagai yang diamanahi untuk mengelola kantor, maka ulil amrinya ya apa? Ya manajemen kantor itu. Maka yang menarik redaksinya tadi dikatakan, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri. Ketika perintah taat kepada ulil amri tidak pakai redaksi taatilah, tapi langsung dan ulil amri. Ini maknanya apa? Ketaatan kepada ulil amri itu bersyarat. Yaitu apa? Sepanjang aturan tersebut yang dibuat ulil amri itu tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Itu maksudnya. Maka ini berlaku kaidah dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk siapapun dia, apakah ulil amri, apakah bahkan orang tua, suami, tidak ada wajib taat kalau bermaksiat kepada Allah. Itu. Tapi kalau aturan-aturan ulil amri itu tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka ati'u ulil amri, atau taatlah kepada juga ulil amri. Nah, apa bedanya khalifah? Sederhananya begini, kalau khalifah sudah pasti ulil amri. Tapi kalau ulil amri itu belum tentu khalifah. Karena khalifah digunakan salah satunya yang khusus itu menunjuk kepada pemegang kekuasaan. Ya, pemegang kekuasaan di wilayah tertentu, ya katakanlah seorang raja. Maka raja-raja di Jawa dulu di kerajaan Mataram Islam yaitu menggunakan gelar Khalifatullah. Khalifatullah fil ard juga. Ya, Raja Mataram Islam itu kan di Solo ya dengan gelar Pakubuwono-nya, dan di Jogja dengan Hamengkubuwono-nya itu kan gelarnya panjang, salah satunya Khalifatullah fil ard, Khalifah Allah di muka bumi ini. Nah, itu berarti apa? Mereka adalah pemegang kekuasaan, meskipun sekarang tinggal simbolis saja itu. Jadi sekali lagi, kalau khalifah itu kemudian menunjuk arti memang pemegang kekuasaan politik tertentu, ya. Sedangkan ulil amri tidak hanya persoalan politik, urusan yang lain segala urusan. Maka kata amr di situ digunakan untuk segala urusan. Maka bermusyawarah dengan segala urusan, termasuk urusan peperangan kalau menjadi asbabun nuzulnya. Contoh mari kita lihat surah nomor 3, surah Ali Imran ya, ayat 159. Apa kata Allah? Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Nah, kata-kata itu wasyawirhum fil amr. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka.
Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Iya. Bermusyawarahlah dalam segala urusan dengan antara mereka. Nah, segala urusan di sini wasyawirhum fil amr. Bersyawarah di antara mereka dalam segala urusan. Ya, urusan sosial, urusan politik, urusan peperangan, urusan ekonomi, musyawarah. Nah, maka ulil amri adalah pemegang amanah yang kita berikan mandat untuk mengurus segala urusan-urusan kita itu. Begitu. Lanjut, Mbak. Siap, Pak. Berikutnya dari Pak Ismail Akbar di Menteng. Mau bertanya tentang surat kedua Al-Baqarah ayat 30, hampir sama dengan misteri pertanyaan iblis syaitan ketika diusir dari surga ke bumi. Kan ada kata-kata kira-kira mereka akan menyesatkan mereka, kecuali yang sedikit hambamu. Yang menjadi pertanyaan itu kok mereka tahu gitu, bahwa hanya sedikit hamba Allah ini yang akan selamat. Oh, baik. Kata sedikit itu bentuk ungkapan yang dipakai iblis ya, Pak. Dipakai iblis. Ya, dipakai iblis untuk menunjukkan superioritasnya. Gitu. Jadi pada akhirnya memang paling tidak setiap anak Adam itu nantinya akan pernah digoda oleh setan. Poinnya gitu, Pak. Kecuali sedikit sekali yang nggak pernah, ini para nabi itu ya jelas mereka selamat, kan sedikit kan jumlah nabi juga para rasul gitu kan. Tapi yang lain itu manusia yang lain pasti pernah digoda. Meskipun ada yang sukses, ada yang enggak gitu. Dan kalau menurut logika kita, Pak, sebagai orang beriman, sebetulnya ya iblis itu aslinya ya gagal. Karena sebetulnya tujuan akhir iblis itu kan ingin mengajak teman sebanyak-banyaknya ya toh untuk masuk neraka kan begitu. Tapi faktanya apa? Ya meskipun mungkin banyak juga yang tergoda berbuat jahat, tapi kan nggak sedikit yang kemudian apa bertobat. Satu. Yang kedua apa? Kejahatannya itu kemudian tidak sampai misalnya bentuknya murtad. Selama mereka masih bersyahadat, Pak, masih menjadi Muslim, meskipun dia berbuat dosa besar, ya sebetulnya itu iblis gagal. Itu gagal. Karena apa? Karena kalau dia masih punya iman, itu berarti di akhir nanti masih punya peluang untuk akan masuk surga. Sementara sebetulnya iblis itu pengen target utamanya apa? Manusia itu semuanya menjadi temannya di neraka. Itu. Maka pernah ada peristiwa itu, Pak. Ada kongres setan. Nah, ya. Jadi kongres setan. Setan ini bikin kongres ya, mengumpulkan anak buahnya lah itu. Musyawarah itu. Mereka curhat itu. Kenapa? Kita ini kan sudah capek-capek goda ya. Dan akhirnya banyak yang berhasil kita goda, ada yang marah, ada yang apa namanya sampai berbuat dosa, berzina, mencuri, korupsi juga marah, termasuk marahin istri, marahin mertua kan banyak juga gitu. Itu berhasil lah, Pak, gitu kan. Tapi kan tidak sedikit mereka itu tobat. Apalagi itu pas Ramadan. Ramadan itu kan bulan pengampunan, bulan penyucian dosa. Maka banyak itu. Maka mereka terus merasa sia-sia. Waduh, sia-sia kita gini. Sia-sia bener kita ini. Udah capek-capek goda, ternyata mereka bertobat, semua dihapus dosanya oleh Allah. Nah, terus gimana ini kalau gini? Maksud kita akan begini terus, kira-kira gitu, Pak. Maka itulah pentingnya mereka mengadakan musyawarah untuk mencari trik supaya manusia itu kemudian merasa pekerjaan mereka nggak sia-sia gitu. Maka adalah salah satu pakar dari golongan setan itu mengusulkan ide, dan ide ini cemerlang akhirnya diterima, Pak. Yaitu apa? Sekarang gini, kalau orang berbuat dosa terus bertobat, akhirnya diampuni, maka sia-sia kerjaan kita. Coba sekarang kita arahkan cara menggodanya itu bukan sekadar supaya mereka supaya mereka berbuat dosa. Jangan. Iya, itu kita lanjutkan yang itu. Tapi tambahkan kerjaan kita satu lagi. Wah, apa itu? Ini, kita goda supaya manusia tidak merasa berdosa. Wah, itu, Pak. Maka mereka langsung itu standing ovation, tepuk tangan. Wih, mantap ini. Keren sekali kamu, ide kamu itu. Karena apa? Karena kalau manusia merasa tidak berdosa, kan nggak mohon ampun, Pak. Kalau merasa nggak punya salah, kan nggak minta maaf. Dan kalau mati, dia pasti menggendong dosa. Kan berarti apa? Karena tidak mohon ampun, tidak minta maaf, berarti matinya masih membawa dosa dan kesalahan.
wah itu iblis merasa mendapatkan. Nah maka nggak usah heran juga kalau sekarang banyak kelompok masyarakat yang nggak merasa punya dosa, merasa benar sendiri, ya merasa yang dosa itu orang lain, kelompok lain. Kalau kami pasti benar, kalau salah dikit pasti diampuni. Jadi dari bahasanya gitu Pak. Kalau ke kelompoknya, ke dirinya itu Allah Maha Pengampun sekali. Tapi ke kelompok orang lain yang itu nggak cocok, itu dikatakan bahwa Allah Maha Mengadab. Padahal kan Allah itu yang Maha Pengampun, Maha Mengadab itu untuk siapa saja kan, bukan di monopoli untuk kelompok tertentu. Nah, tapi ada yang seperti itu. Nah, tapi ini bukan jamaah al-Qulam ya Pak, tenang aja Pak, bukan jamaah al-Qulam, insya Allah. Terima kasih Pak Ismail. Lanjut Pak. Berikutnya dari Ibu Latifah Rahman, Pak. Pak Ali, Rasul itu merangkap sebagai nabi dan Rasul sebagai pemimpin negara. Apakah jabatan politik Rasulullah itu bisa disebut khalifah? Tidak Bu, tidak disebut khalifah. Karena khalifah secara bahasa itu artinya yang datang belakangan atau yang mengganti. Mengganti apa? Mengganti tugas nabi sebagai kepala negara. Bukan sebagai nabi. Kalau sebagai nabi kan nggak ada. La nabiya ba'dah. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad kan. Maka yang mengganti nabi sebagai kepala negara, pemimpin pemerintahan, itulah disebutnya khalifah. Maka Abu Bakar itu khalifatun nabi, khalifahnya nabi, pengganti nabi sebagai pemimpin negara saat itu. Dan yang menarik Bu Iva, ketika yang kedua yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu itu beliau tidak menggunakan istilah khalifah, tapi beliau menggunakan istilah Amirul Mukminin. Maka kalau Abu Bakar As-Siddiq itu nggak pakai Amirul Mukminin, maka kemudian Umar yang memperpopulerkan istilah Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang mukmin. Itu Umar bin Khattab. Nah, kemudian dipakai belakangan selanjutnya gitu. Sehingga kemudian para sejarawan memang mengelompokkan 4 tokoh utama sahabat Nabi yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sebagai dengan khulafaur rasyidin, yaitu khalifah yang bijaksana yang mendapat petunjuk, khulafaur rasyidin. Tapi sebetulnya mereka menggunakan penggunaan gelarnya itu bervariasi. Ya, bervariasi. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa intinya mereka 4 itu penguasa. Ya, penguasa, pemegang kekuasaan negara, maka disebutnya sebagai khulafaur rasyidin. Tapi gelarnya beda-beda loh. Tadi itu, misalnya Sayyidina Umar disebutnya dengan Amirul Mukminin. Dan juga cara pengangkatannya berbeda-beda, bervariasi itu, Bu. Kalau Bakar As-Siddiq itu musyawarah Muhajirin Ansor, ya kan, kemudian di Saqifah bin Sa'idah langsung tunjuk diangkat baiat khalifah. Nah, Umar bin Khattab itu nggak pakai musyawarah, Bu, tunjuk langsung TL. Nah, tunjuk langsung itu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Begitu beliau ada tanda-tanda ajal gitu, beliau langsung menunjuk Umar bin Khattab. Dan semua akhirnya sepakat baiat. Gitu. Nah, ketika Umar menjelang wafat, beliau tidak nunjuk langsung, tapi membuat KPK, Komisi Pemilihan Khalifah. Itu. Maka kemudian diangkatlah Utsman bin Affan. Itu hasil dari survei tentang khalifah siapa yang menggantikan Umar bin Khattab. Dipilih ada 7 orang gitu ya. Utsman, dan demikian juga sahabat Ali bin Abi Thalib yang kemudian juga dibaiat oleh umat Islam saat itu. Oke ya. Lanjut. Berikutnya dari Ibu Irma Barnes. Pada ayat berapa yang menunjukkan bahwa Allah itu yang maha menentukan nasib manusia, Pak? Oke, baik Bu. Allah yang menentukan nasib manusia, Allah yang mengurusi urusan manusia. Dalam konteks menentukan nasib, kalau kata nasib sendiri, Bu, sebetulnya itu sebagai bagian dari apa? Bagian dari perintah Allah ya, agar manusia itu ada bentuk ikhtiarnya. Kalau yang menentukan itu banyak sekali ayat yang mengatakan bahwa pada akhirnya Allah yang memutuskan. Tapi atas nasib manusia memang diberikan apa? Jangan lupakan bagian nasibmu di dunia. Contoh misalnya surah 28 ayat 77. Kita lihat, Bu. Surah 28 ini kata nasib yang disebut di Al-Qur'an ya. Surah 28 ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi kalau nasib sebetulnya Allah memberikan kemerdekaan kepada manusia untuk menentukan nasibnya malahan. Kira-kira begitu. Bacakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu,
Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat Iya, kerusakan. saya baca ayatnya ya Bu ya. Wala wabtaghi fima adakallahu darul akhirah. Carilah kebahagiaan hidup di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupakan nasibmu di dunia. Nasibmu di situ diterjemahkan dari bagian kamu di dunia. Jangan lupakan, ini berarti apa? Harus kamu juga usaha untuk menentukan nasibmu di dunia ini. Maka disinilah berlaku yang disebut ketentuan sunatullah di dunia, Bu. Ya, contohnya apa? Contohnya kalau orang ingin bernasib baik, ya ikuti ketentuan nasib bagian di dunia. Contohnya apa? Yang pengen panen ya harus nanam. Gitu. Yang pengen pinter ya harus belajar. Maka manusia lah yang Allah berikan mandat itu untuk menentukan nasibnya. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan hukum di dunia. Itu. Maka di ayat yang lain kemudian kita temukan justru apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah kondisi keadaan satu kaum sebelum kaum itu mengubah apa yang ada dalam dirinya sendiri. Surah 13 ayat 11 itu Allah firman seperti itu. Nah, jadi sekali lagi Allah menentukan nasib manusia ya keseluruhannya secara umum, tapi di bagian tertentu Allah juga memberikan kepada manusia untuk menentukan, memilih lebih tepatnya, memilih nasibnya. Apakah akan menjadi orang yang beruntung atau menjadi orang yang rugi? Manusialah yang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya, berikutnya dari Ibu Purnamawati Sujud. Sebenarnya ini menurut saya udah dijawab sama Pak Ustadz ya. Mohon izin bertanya, di satu sisi setiap huruf sudah tertulis di kitab besar, tapi di lain sisi la haula wala quwata. Maka pertanyaannya di mana porsi komponen usaha? Ya, komponen usahanya adalah kita tidak tahu yang ditetapkan, maka usahalah. Meskipun kita yakin semua telah ditetapkan, tapi manusia tidak tahu atau tidak diberitahu apa isi ketetapannya. Gitu ya, Bu ya. Di semua telah ditetapkan Lauh Mahfud, ya di kitab besar Lauh Mahfud. Semua kita yakin itu karena sekian banyak ayat. Tapi karena manusia tidak diberi bocoran oleh Allah. Apa? Misalnya apa? Apa sih seberapa banyak rezekinya? Nggak tahu gitu. Termasuk yang belum menikah, siapa sih jodohnya? Nggak tahu. Tapi yang sudah menikah, ya sudah loh. Yang menikah sudah, ya, yakin saja jodohnya ya. Ini pasangan kita sekarang jodoh pilihan Tuhan, yakin aja kira-kira gitu. Meskipun agak error misalnya gitu, tetap yakin aja lah kira-kira gitu. Nah, kita nggak tahu seberapa rezeki kita, seberapa nasib kita ke depan. Meskipun sudah ditentukan, maka itulah Tuhan suruh berusahalah kamu, bekerjalah kamu. Nanti akan Allah lihat usaha dan pekerjaanmu. Kira-kira gitu. Nah, ini yang kemudian ada usaha manusia itu begitu. Jadi artinya kenapa? Di mana letak usaha? Ya usaha karena kita nggak tahu. Sama Bu, misalnya Pak, seorang dosen sudah tahu kok. Sudah tahu mahasiswanya itu nanti siapa yang lulus, yang nggak lulus, udah ngajar sekian lama. Tapi kenapa kemudian dosen itu bilang kamu harus belajar sungguh-sungguh. Kita akan ujian minggu depan ya. Nah, itu untuk sesuai nyata. Nah, kira-kira begitu. Nah, Allah juga demikian. Semua Allah pasti maha tahu lah, maha tahu akan nasib hambanya, gitu ya. Tapi kemudian Allah tidak secara khusus. Nah, inilah Allah memberi petunjuk bagaimana cara usaha yang benar agar diridhoinya, maka diturunkanlah Al-Qur'an, diturunkannya Rasul yang membawa ajaran-ajaran Allah itu untuk membimbing, memandu manusia agar dalam usahanya itu di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut, Mbak. Berikutnya masih dari Ibu Purnamawati Sujud. Manusia makhluk ciptaan yang paling mulia, tetapi mengapa punya potensi untuk berbuat zolim, untuk berbuat kejahatan? Betul, terima kasih Bu. Kalau manusia tidak punya potensi zolim, maka nggak layak disebut mulia, Bu. Karena apa? Berarti kemuliaannya itu hadiah, bukan usaha. Ya, itu malaikat kan. Malaikat kan nggak punya potensi zolim, maka beliau taatnya itu hadiah itu kata Allah. Nggak layak, mulia enggak. Manusia maka menjadi paling mulia itu karena apa? Maka memang kalau manusia itu kemudian justru mengikuti potensi salah dolimnya itu, ya kan? Maka kan apa sih di surah At-Tin itu loh Bu, surah At-Tin itu kan dikatakan
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Gitu. Manusia itu yang kemudian menjadi jatuh ke posisi yang serendah-rendahnya. Bahkan di ayat yang lain dikatakan ulaika kal an'am, seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih sesat lagi. Karena apa? Berarti dia manusia yang memilih atau mengikuti potensi buruknya. Tapi yang mengikuti potensi baiknya, kenapa? Karena berhasil mengendalikan diri atau mengalahkan sisi buruknya. Maka layak mendapat bintang kemuliaan, layak mendapat bintang kehormatan. Tapi prinsip dasarnya manusia makhluk yang terhormat, prinsip dasarnya. Dalam perjalanannya kemudian ada yang kemudian kemuliaannya melompat, ya, maka menjadi bintang-bintang, malaikat pun kalah itu. Nah, itulah para nabi. Kemudian level para nabi di bawahnya apa? Kemudian kalau di Al-Quran dikatakan apa? Mereka siddiqin, syuhada, solihin. Mereka yang diberi nikmat seperti itu kan. Nah, maka jadi hikmah kenapa manusia diberi potensi berburuk, karena supaya layak untuk menjadi lebih mulia dibandingkan makhluk yang lain. Lanjut. Baik. Dari Ibu Evi Megasari, Assalamualaikum Pak Ali. Ada doa yang sering saya dengar, Allahumma yasir walatu asir. Ya Allah, mudahkanlah, jangan dipersulit. Padahal di Al-Quran kan dibilang bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Bagaimana nih Pak Ali? Iya, betul sekali. Memang aslinya Allah nggak akan menyulitkan, Bu. Apalagi menzalimi, menyulitkan aja enggak. Ya, itu yang bikin kalimat ini sebetulnya untuk lebih menegaskan saja. Aslinya tidak. Karena apalagi Allah juga menjamin fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Tapi bagi orang-orang tertentu memang, Bu, pada akhirnya memang ada kesulitan juga. Khususnya apa? Ini konsekuensi pilihan yang salah tadi. Kalau di Al-Quran misalnya apa? Coba kita lihat. Di surah nomor 92 itu, Bu. 92 itu, Mbak. Ayat 8. Ya, sampai 10 itu. Wa amma man baghila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasayassiruhu lil usra. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Surah 92 ya Pak? Mbak. Mohon maaf. 92. Al-Lail ya Pak ya? Itu 91. Oh ya, 92 ayat 8. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Iya, jalan menuju kesulitan. Ya kan, jalan menuju kesulitan hidup, kesukaran hidup, kesengsaraan hidup. Siapa itu orang bakhil? Jadi yasir atau asir itu sebetulnya sebuah doa, ya Allah mudahkan hati aku, jangan sulitkan. Itu maksudnya ya Allah jadikan aku orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang suka nolong. Jangan jadikan aku orang yang kikir, karena kalau kikir jadinya sulit. Kira-kira begitulah, Bu. Ya, jadi maksudnya itu sebetulnya kembali ke kita, kembali ke kita. Bukan Allah yang pasti memberi kesulitan, tidak. Ya, sama itu dengan doa yang misalnya apa? Rabbana wala tahmil alaina, sama itu. Wa Rabbana wala, di akhir Al-Baqarah itu, Bu. Wala Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan engkau bebankan aku yang aku tidak akan sanggup. Memang Allah kan tidak pernah, kan? Aslinya Allah memang tidak akan pernah memberi beban kepada manusia yang manusia nggak sanggup. Tapi doa itu kemudian sebagai bentuk penegasan. Ya Allah, jangan engkau. Karena apa? Faktanya kemudian memang ada orang-orang yang sepertinya tidak sanggup menjalani beban hidupnya. Karena apa? Karena putus asa, karena nggak punya iman. Maka ada yang bunuh diri, ada yang hidupnya sepertinya sulit, sudah terjatuh ketimpa tangga, gigit anjing, numpuk banget misalnya masalah itu. Nah, itu kira-kira, jadi itu karena apa? Kesalahan dalam merespon masalahnya, tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Ya, berikutnya dari Ibu Rina, Pak Ustadz maaf bertanya, catatan amal kita kan akan diperlihatkan di hari kiamat. Lalu bila seseorang berbuat dosa dan telah bertaubat dengan taubatan nasuha, apakah nanti tetap akan diperlihatkan di hari kiamat? Terima kasih, Ada dua, Pak. Ada dua. Terima kasih ya. Mari kita lihat ayatnya itu. Surah nomor 3, ayat 192, Mbak.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Iya, lanjut. 19 berapa itu? 192, ya? 193. Oke. Sekarang 193. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ada dua, Bu. Ada ampunilah dan hapuskanlah. Maka orang yang diampuni berarti dapat maghfirah, ya, itu boleh jadi kesalahannya masih tertulis tuh, Bu. Ya, dosanya masih ditulis, tapi sudah tidak diberikan sanksi. Nah, ya, itu yang kemudian kita sebut sebagai mendapatkan semacam amnesti lah. Ya sudah diampuni. Dia ngaku salah, untuk diampuni. Ya, jadi sudah dihapus. Sanksinya dihapus. Tapi kita masih lihat, kadang malu juga kan gitu. Oh iya, ini dosaku, kira-kira gitu. Tapi ada yang kemudian sudah dihapus sama sekali dari catatan, sehingga yang ada apa? Kebersih. Nggak ada lagi. Nah, dua-duanya itu kemungkinan besar ada. Nah, maka kemudian kalau sudah diberikan ampunan oleh Allah, bisa berupa maghfirah, bisa berupa kafarah, berarti intinya keduanya menunjukkan tidak akan disanksi hukum, tidak akan diadab lagi itu. Meskipun ada yang mungkin masih diperlihatkan kesalahannya, tapi ada juga yang kemudian sudah dihapus kesalahannya. Yang manapun yang penting kita tidak diberikan sanksi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala dan berujung apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bu Rina. Lanjut. Jadi kita kalau berdoa ditambah dong ya Pak. Ampuni dan hapus gitu Pak. Boleh. Oh itu kan doa tadi Mbak, kan? Doa yang tadi ya, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Tapi kalau ampuni saja udah cukup juga kok. Ya, udah cukup juga. Allah sudah tahu juga, ini pasti minta dua nih. Nah, gitu Allah tahu gitu ya. Enggak harus dijelaskan juga kira-kira gitu. Iya. Baik. Ini masih ada satu pertanyaan terakhir dari Pak Mun. Assalamualaikum Pak Ali, mohon pencerahan tentang hukum potong tangan ketika mencuri. Ini kisah kayaknya Pak, pecut di depan umum ketika berzinah dan lain-lain. Apakah perintah Allah dalam sistem pemerintahan Islam? Oh baik, ya. Ini yang disebut dengan istilah jinayat, pidana Islam atau had dalam Islam, kita seperti itu. Jadi itu salah satu bentuk alternatif, salah satu alternatif. Karena nanti apa? Di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan rincinya. Nah, yang ada kemudian penjelasan para ulama. Misalnya hukum potong tangan. Pertanyaannya, itu yang dicuri apa toh? Ya, sampai disanksi hukum potong tangan itu pencurian yang seberapa? Misalnya orang nyuri sandal di masjid, apa potong tangan? Gitu. Atau nyuri uang suaminya, potong tangan. Misalnya gitu kan? Misalnya ada istri ngambil uang dompet di suaminya, apa itu konsekuensinya kalau ketahuan potong tangan? Nah, itu perdebatannya panjang. Maka nanti ada pertama batas minimal pencurian dan syarat-syarat yang dicuri. Misalnya apa? Sesuatu itu di tempat umum, misalnya ini katakanlah apa? Ada barang ya berharga, apakah itu motor di tempat umum? Umum itu ya di tempat umum parkir atau di tengah jalan gitu. Nah, kalau dicuri, apakah itu kemudian konsekuensinya potong tangan? Bagaimana kalau itu tempat sesuatu diberangkas misalnya mencuri perhiasan? Nah, itu perdebatannya panjang sekali. Nah, kemudian yang kedua juga yang disebut potong tangan itu apakah potong tangan semua sini sampai siku atau sampai sini? Itu juga berbeda pendapat lagi. Nah, yang ketiga, maka kemudian ada yang memaknai itu sebetulnya potong tangan dalam konteks supaya tidak bisa mencuri lagi. Maka kalau yang dimaksud Allah supaya tidak mencuri lagi, ya enggak usah potong tangan, maka diganti dengan penjara. Nah, kira-kira seperti itu logika yang dikembangkan oleh para ulama gitu ya. Maka ini yang kemudian disebutnya sebagai salah satu bentuk ijtihad para ulama kan seperti itu. Jadi artinya ini salah satu bentuk alternatif dalam hukuman, memberikan hukuman atas sanksi hukuman bagi orang yang mencuri. Demikian juga had atau hukuman orang yang berzina, hukuman atas orang yang membunuh itu kemudian
ada sekian petunjuk ayatnya, ada sekian juga petunjuk hadisnya, tapi dalam pelaksanaannya setiap orang yang menerapkan atau negara atau dalam sejarah menerapkan syariat Islam itu akan bervariasi sekali. Bervariasi sekali. Misalnya apa? Hukuman zina itu kan dirajam. Ya kan? Dirajam. Itu syaratnya kan kalau kita rujuk ayat itu harus ada 4 orang saksi yang melihat dengan mata kepala, tidak bisa pakai CCTV. Nggak diakui. Jadi mata orang itu melihat dengan mata kepala bahwa yang bersangkutan telah berzina. Bukan melihatnya dengan kira-kira, oh kayak dia di kamar deh. Terus ada 4 orang mengaku, oh ini 2 orang di kamar telah berzina. Belum tentu di kamar, jangan-jangan main catur. Ya kan, harus itu berzina, nggak tahu, kalau di sini nggak bisa, itu dan seterusnya. Ini contoh bahwa kemudian maka banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam penerapan hal seperti itu. Maka di negara kita ini semua syariat Islam sebetulnya sudah diterapkan, kecuali dalam konteks pidana itu. Ya, dalam konteks pidana itu kita masih pakai KUHP, kita undang hukum pidana. Nah, yang itu sebagian sudah mengadopsi spirit hukum Islam juga, tapi kita tidak mengadopsi misalnya hukum kisos, ya dengan bunuh dibalas bunuh, tidak, atau hukum dipotong tangan, ya belum itu, karena mengambil spirit dari pendapat ulama yang lain yang sebetulnya juga prinsipnya apa? Untuk menciptakan keadilan, untuk menginjekkan efek jerah dan seterusnya. Begitu. Terima kasih. Masih ada satu pertanyaan lagi terakhir, bisa nggak? Boleh, terakhir, Mbak. Terakhir ya, dari Pak Raizal Munir, mohon bertanya Pak Ustadz, apakah semua kita akan melalui neraka dulu seperti di surat 19 ayat 71 dan 72? Iya, melewati, itu namanya sirat. Sirat itu maka jembatan di atas neraka, makanya melewati. Bukan memasuki ya, Pak. Nah, kalau masuki kan mungkin susah keluarnya juga gitu kan. Tapi melewati. Itu yang dimaksud wa im minkum illa wariduha. Itu ya di surah Maryam surah 91 itu maksudnya apa? Setiap orang akan melewati. Itu yang sirat. Itu pun sebetulnya maksudnya mayoritas. Karena apa? Posisi surga itu kira-kira gini. Kalau kita lihat nih ya, ini mahsyar, ini surganya sini. Nah, ini di antara mahsyar untuk ke surga itu ada neraka, hukuman. Nah, kira-kira begitulah. Maka kemudian bagi yang lolos melewati sirat itu maka masuk surga. Bagi yang kemudian karena kesalahannya besar ya transit dulu di neraka. Oh bersih udah nanti masuk surga. Kira-kira simpelnya kira-kira begitu. Tapi lebih jelasnya nanti di sana aja dilihat ya. Kalau di sini ya kita informasinya secara global seperti itu, yang jelas itu ada, maka kita sami'na wa ata'na. Terima kasih Bapak sekalian. Sebelum ditutup Mbak Rima, kita akan baca suratul Fatihah untuk doa kita semuanya. Mari kita hadirkan niat kita untuk kebaikan kemaslahatan kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, istiqomah ya, perlindungan. Mungkin yang sedang sakit semoga Allah beri kesembuhan, yang punya kesulitan Allah beri kemudahan, yang punya hajat yang baik Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Kembali ke Mbak Rima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami selenggarakan pada hari Rabu 13 Januari 2021 pukul 4 sore lagi, masih mentadaburi surat Al-Baqarah ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Rima Wirasakti, perwakilan dari Kajian Al-Kalam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.